Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan harga pokok persediaan akhir, yaitu dengan metode rata-rata. Sebagai pengantar, dalam metode rata-rata, ini terdapat tiga macam. Yang pertama yaitu rata-rata sederhana, yang kedua adalah rata-rata tertimbang, dan yang ketiga adalah rata-rata bergerak. Untuk metode rata-rata sederhana dan rata-rata tertimbang, ini sudah kami sampaikan dalam video kami sebelumnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan metode rata-rata bergerak. Dalam metode rata-rata bergerak, yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap pembelian ataupun barang yang masuk, ini akan dilakukan penghitungan harga pokok persediaan. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, berikut kami sajikan satu contoh terkait dengan penghitungan harga pokok persediaan dengan metode rata-rata bergerak. Ada kolom tanggal, uraian, di sini antara lain ada saldo awal, penjualan, dan pembelian. Kemudian masuk, keluar, ini masing-masing ada kolom unit dan harga pokok per unit. Kemudian untuk kolom saldo, di sini ada kolom unit, harga pokok per unit, dan jumlah. Yang perlu diperhatikan yang pertama adalah bahwa dalam kolom keluar, harga pokok per unit di sini adalah harga pokok atas barang yang dijual. Jadi bukan harga jual. Kalau harga jual ini biasanya sudah memasukkan komponen keuntungan ataupun margin, sedangkan dalam kolom keluar di sini ini adalah harga pokok atas barang yang dijual. Misalnya tanggal 1 Januari ada saldo awal sebanyak 7.000 unit dengan harga pokok per unit adalah 20, maka di kolom saldo ini kita isikan untuk jumlah unitnya adalah 7.000, kemudian harga pokok per unitnya adalah 20, dan jumlah nilainya adalah unit dikalikan dengan harga pokok per unit, yaitu sejumlah 140.000. Kemudian tanggal 4 Januari ada penjualan sebanyak 4.000 unit, maka untuk harga pokok per unit di sini ini berdasarkan ataupun pembebanannya ini menggunakan harga pokok per unit dalam kolom saldo atas penghitungan rata-rata sebelumnya. Karena di sini untuk data sebelumnya adalah merupakan saldo awal, sehingga di sini harga pokok per unit untuk barang yang dijual ataupun barang yang keluar ini adalah sebesar 20. Kolom saldo di sini jumlah unitnya 3.000 dari 7.000, kemudian dijual 4.000 sehingga masih 3.000. Kemudian harga pokok per unitnya 20 dan nilai jumlahnya adalah 60.000. Kemudian tanggal 5 Januari ada pembelian, unit yang masuk adalah 4.500 dengan harga 25. Maka di sini di kolom saldo untuk jumlah unit itu adalah 7.500 dihitung dari jumlah unit sebelumnya yaitu 3.000 ditambah dengan pembelian 4.500 sehingga 7.500, dan untuk kolom jumlah ini dihitung dari saldo sebelumnya yaitu 60.000 ditambah dengan perkalian antara jumlah unit yang masuk dikalikan dengan harga pokok per unit. Sehingga ketemu di sini jumlah nilainya adalah 172.500. Setelah jumlah nilainya diketahui dan jumlah unitnya diketahui, maka harga pokok per unit di sini dihitung dari jumlah nilai dibagi dengan jumlah unit. Pada tanggal 5 Januari ini harga pokok per unitnya adalah 23. Kita kembali pada hal yang perlu diperhatikan dalam metode rata-rata bergerak, bahwa setiap kali ada barang yang masuk ataupun barang yang dibeli, maka akan dilakukan penghitungan atas harga pokok persediaan. Harga pokok sebelumnya sampai dengan tanggal 4 Januari adalah 20. Kemudian tanggal 5 Januari ada pembelian, maka di sini akan dihitung harga
pokok yang baru. Yaitu di sini ketemunya adalah 23. Kemudian tanggal 8 Januari ada penjualan sebanyak 5.000, maka di sini harga pokoknya adalah berdasarkan harga penghitungan sebelumnya. Kemudian tanggal 12 Januari ada pembelian 8.500 unit dengan harga 24, maka pada kolom saldo di sini jumlah unitnya adalah 11.000. Ini berasal dari 2.500 ditambah dengan 8.500. Kemudian untuk nilai jumlahnya dihitung dari saldo sebelumnya, yaitu 57.500 ditambah dengan perkalian antara jumlah unit dikalikan dengan harga pokok per unit, yaitu 8.500 dikalikan 24. Ketemu nilai jumlahnya adalah 261.500, sedangkan untuk harga pokok per unitnya dihitung dari jumlah nilai dibagi dengan jumlah unit. Setiap kali ada barang yang masuk, akan dilakukan penghitungan harga pokok persediaan. Nah, di sini menghitungnya ini adalah menggunakan rata-rata. Jadi dari jumlah nilai yang ada dibagi dengan jumlah unit. Kenapa di sini dikatakan rata-rata bergerak? Karena setiap kali ada barang yang masuk, maka akan dilakukan penghitungan rata-rata yang baru. Dan ini akan terus berjalan setiap kali ada barang yang masuk ataupun barang yang dibeli. Kemudian untuk barang yang keluar, ini akan dibebankan berdasarkan penghitungan harga rata-rata sebelumnya. Kita lihat misalnya di sini tanggal 14. Ada penjualan 8.200 unit, maka di sini harga pokoknya adalah 23,77 yang ini berdasarkan dari penghitungan rata-rata pada tanggal 12 Januari setelah ada pembelian sebanyak 8.500 dengan harga 24. Ini yang menjadi pokok di dalam metode rata-rata bergerak, dan ini seterusnya sampai dengan tanggal 30 Januari. Kita bisa perhatikan di sini kami berikan warna merah. Ini adalah untuk memberikan perhatian terkait dengan penghitungan harga pokok persediaan yang dihitung setiap kali ada barang yang masuk ataupun barang yang dibeli. Kemudian pada kolom keluar, di sini kami berikan tanda cetak tebal. Ini juga untuk menjadi perhatian bahwa harga pokok di sini adalah berdasarkan harga pokok atas penghitungan rata-rata sebelumnya. Jadi kita perhatikan tanggal misalnya 22 Januari, ini harga pokoknya adalah 22,42. Ini berdasarkan pada penghitungan harga rata-rata sebelumnya, yaitu tanggal 20 Januari. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.